Kisah cinta pedangdut Zaskia Gotik mungkin tak mulus di awal. Namun perlahan tapi pasti, kebahagiaan mulai menghampiri pasca dirinya dinikahi Sirajuddin Mahmud Sabang pada 22 April lalu. Dinikahi pengusaha kaya asal Kalimantan, tak lama berselang Gotik pun hamil. Kini, usia kandungan Gotik sudah memasuki bulan ke-6. Kendati demikian, acara 7 bulanan justru digelar lebih cepat. Lantas apa alasan Gotik dan Sirajuddin menggelar acara 7 bulanan lebih awal? Tak khawatirkah Gotik dan Sirajuddin gelar acara di tengah pandemi? Menikah lalu hamil menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi Zaskia Gotik. Lantaran ini merupakan kehamilan pertama, banyak hal yang masih membingungkan bagi si pemilik goyang itik tersebut. Sekalipun demikian, Gotik tak bisa pungkiri jika nafsu makannya bertambah hingga bobot tubuhnya naik 15 kg. Berniat sembunyikan jenis kelamin anak, seperti apa aksi kocak Sirajuddin yang keceplosan hingga menyebut sang anak berjenis kelamin perempuan. Sempat heboh tentang Sirajuddin yang berkonflik dengan mantan istrinya, benarkah kini mereka sudah berdamai? Benarkah Gotik juga mengundang email hadir di acara 7 bulanan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aura bahagia semakin terpancar jelas dari Zaskia Gotik pasca dinikahi Sirajuddin Mahmud Sabang pada 22 April lalu. Perkenalan mereka mungkin terbilang singkat, namun jalinan cinta mereka tampak tulus. Pasca umumkan kehamilannya, kemarin 7 Oktober 2020, pemilik goyang itik itu menggelar acara 7 bulanan di kediamannya di Cikarang, Jawa Barat. Padahal saat ini usia kehamilan penyanyi dangdut itu baru 6 bulan. Usut punya usut, rupanya orang tua Sirajuddin sedang berada di Jakarta. Setelah disepakati bersama keluarga besar, akhirnya acara 7 bulanan pun digelar lebih cepat. Alhamdulillah, acara hari ini alhamdulillah lancar, berjalan dengan hikmah. Pengajian, santunan anak yatim, terus sama siraman aja sih, sungkeman. Sebenarnya bulan depan, pas 7 bulannya itu bulan depan. Cuma karena orang tua saya kebetulan ada di Jakarta, makanya kita percepat acaranya. Gitu. Acara 7 bulannya biar sekalian, makanya sengaja nggak kita undang teman-teman wartawan biar nanti dokumentasinya itu kita susulkan di bulan depan, biar nggak ada opini yang macem-macem. Kebetulan ada adik saya kan ada sekolah itu, baking class ya. Nah, orang tua saya ikut, ibu. Jadi udah mumpung di sini sekalian aja kita bikin acara 7 bulanan gitu. Kesepakatan keluarga mau, ya udah kita laksanakan hari ini. Persiapannya juga nggak yang terlalu kita persiapkan ya, tapi alhamdulillah tadi sesuai dengan kebutuhan semuanya lancar. Iya, memang kan saya serahkan ke istri karena kan di tradisi saya nggak ada acara 7 bulanan. Makanya kan ini acaranya istri, ya udah saya kasih kebebasan, silakan atur, saya ngikut aja. Di tengah situasi dunia yang sedang dilanda wabah corona, khususnya Indonesia yang peningkatan kasus positifnya masih meningkat dari hari ke hari, Gotik justru menggelar acara yang mengumpulkan orang. Ada rasa cemas, namun Gotik yakin dengan menerapkan protokol kesehatan serta hanya menghadirkan keluarga dekat, COVID-19 bisa diminimalisir. Ya, bagi ibu hamil, sepertinya Gotik memang patut waspada.
Tak heran belakangan dirinya tak pernah lagi keluar rumah jika memang tak begitu mendesak. Sebenarnya ngeri nggak ngeri ya, kalau dibilang ngeri, ngeri banget dalam kondisi kayak gini. Makanya kan aku tuh bener-bener udah stay at home bener gitu. COVID ini kan memang benar ya, memang jelas dan banyak teman-teman saya yang kena gitu. Makanya kan sampai acara hari ini pun kita mikir-mikir. Kalau dia sangat karena aku keluar sebentar aja dia bener-bener protect, karena memang kondisinya kan lagi kayak gini kan, dia bener-bener harus safety banget gitu. Lebih baik udah di rumah aja kalau nggak ada keperluan yang bener-bener mendesak banget. Kondisi alhamdulillah baik, sehat, makin begak ya, karena kan makin kesini kan makin umur kan. Pantangan ya paling ya pantangan orang hamil gimana sih ya kayak gitu. Maksudnya kalau semakin kesini kan dia harus makin sering banyak gerak gitu-gitu kan. Kayak pantangan makanan juga ada gitu. Jadi harus banyak vitamin buat nanti otak si debaynya juga nanti bagus kayak gitu-gitu aja sih. Jadi aku sih lebih mengikuti anjuran dokter aja. Gelar acara 7 bulanan, Gothic pun menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lantas, seperti apa kondisi Gothic yang sudah naik 15 kg di kehamilan pertamanya ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usia kehamilan Zaskia Gothic tak bisa dibilang muda lagi. Ya, jelang 7 bulan usia kehamilan, berat badan Zaskia Gothic naik pesat. Bagaimana tidak, mengaku hamil kebo, segala jenis makanan dilahapnya. Apalagi Gothic yang suka manis-manis serta es itu tak bisa meredam nafsunya untuk menyantap hidangan demi hidangan yang disiapkan. Alhasil, berat badannya pun bertambah hingga 15 kg. Lantaran bobot tubuh yang semakin bertambah, lelah pun lebih cepat menghampiri. Sekalipun hanya berbicara, nafas penyanyi dangdut itu bisa terengah-engah. Udah nggak ngambil kerjaan lagi, maksudnya udah bener-bener di rumah, udah fokus sama perut sama si dede ini gitu. Jadi memang udah bener-bener di rumah, karena aku ngomong aja terlalu banyak itu udah ngos-ngosan gitu, karena aku kan termasuk tipe hamilnya tuh ngebo. Kalau ngebo tuh kan makan apa aja masuk gitu. Ini aja nih ngap deh. Waduh, udah 15. Aku 15 kilo, makanya kan aku bilang aku ngebo. Jadi makan apa aja ngemil, karena aku suka es sama manis. Itu makanya itu yang bikin gendut gitu. Persiapan mental tuh masih deg-degan sebenarnya aku ya, tapi wallahu alam lah, bismillah. Banyak kan saudara-saudara di kampung juga yang umurnya masih muda, lebih muda dari aku kan, dia udah strong, udah kuat gitu, bisa lahir normal gitu. Kenapa aku enggak gitu? Bismillah pokoknya. Kalau udah bulannya mah, kalau udah waktunya mah pasti bisa, insya Allah. Itu walaupun kadang-kadang suka, bisa nggak ya gitu. Manusiawi ya gitu loh. Karena kan ini taruhannya kan nyawa kalau melahirkan kan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, buat anak Bismillah. Aku pengennya normal, insya Allah bisa normal. Pengennya normal. Ini makanya deh biar normal, biar gampang lahirannya. Karena kalau menurut aku
Kalau nggak lahir normal tuh kayak belum jadi ibu ya, belum ngerasain seorang ibu ya gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan gampang lahirannya bisa normal. Pemirsa, intens investigasi. Dibandingkan Gotik, Sirajudin tampak lebih santai menghadapi kehamilan sang istri. Kendati demikian, dirinya tetap saja menjadi suami siaga walaupun Gotik mengaku tak ada ngidam yang ia rasakan. Ketika ditanya soal jenis kelamin calon bayi, Gotik berusaha menutup-nutupi. Namun sayang, usaha sang istri justru dibocorkan sang suami tanpa sadar. Lantas, seperti apa ekspresi Sirajudin kala keceplosan menyebut jenis kelamin anak di depan Gotik? Rahasia. Sudah. Nggak ada ngidam aku mah. Dia nggak manja selama hamil, padahal anaknya cewek ya. Nggak salah ya, tadi dirahasiain. Sejauh ini sih masih biasa-biasa karena memang dianya juga bawaannya kan nggak terlalu berlebihan, nggak seperti orang hamil pada umumnya ya. Alhamdulillah nggak repot, nggak ngerepotin juga. Jadi sayanya juga terbantu gitu, karena kebetulan juga aktivitas saya kan terlalu padat keluar kota. Ya, alhamdulillah bayinya nggak terlalu menyusahkan. Udah mempersiapkan nama belum sih nih? Belum. Nah, gimana nih sebagai suami perhatian ini? Nanti 1 bulan sebelum lahiran baru kita nanti minta usulan dari orang tua. Google, yang jelas nama Islami ya. Namanya Islami yang artinya baik. Maksudnya baik itu ya sesuai yang kita harapin. Seperti anak saya yang pertama kan saya pengennya anak saya pinter. Saya kasih namanya Akila. Nah, Akila itu kan artinya cerdas. Berusaha merahasiakan jenis kelamin, sang suami justru keceplosan di depan awak media. Lantas, seperti apa hubungan Gotik dan email mantan istri Sirajudin kini? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Pernikahan Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud memang sempat mengejutkan. Tak hanya karena hubungan mereka yang belum lama terjalin, status Sirajudin yang adalah duda beranak satu jelas membuat publik bertanya-tanya. Namun akhirnya tetaplah cinta yang berbicara. Jika hati sudah mengikat, tak ada lagi yang mampu melepaskan. Pernikahan keduanya berlangsung lancar tanpa kendala. Putri sematawayang Sirajudin Akila Ramadhani tak memberi protes atas pilihan ayah yang menikahi Gotik. Hubungan Akila dan Gotik pun terlihat baik-baik saja. Bahkan semenjak Gotik hamil, Akila lebih sering mendatangi kediaman sang ayah karena bersemangat dengan kehamilan ibu sambungnya. Tadi ada di dalam, cuman nggak mau saya ajak tadi. Dia seneng ya, senang banget karena memang dari dulu dia sendiri kan, kesepian kan. Jadi selain yang hamil, makanya ngikut terus. Hampir sering minta ketemu. Alhamdulillah maminya ngizinin kan. Hampir setiap bulan bisa 2-3 kali lah. Alhamdulillah. Nggak ada, Masya Allah banget dah, sekarang udah lebih baik, komunikasi lebih lancar, ketemu juga lebih sering, dan ya lebih alhamdulillah lebih sering banget gitu kita ketemu. Alhamdulillah banget ya kalau anak aku tuh kayak yang dia itu, karena kan dia tahu ya dia sayang banget sama papahnya, dan aku juga melihat si papanya juga sayang banget sama anaknya gitu. Nggak ada yang bikin dia gimana selama ini, dan welcome sih sama semuanya kalau anak aku. Pemirsa intens investigasi. Di awal pernikahan Zaskia Gotik, sempat heboh curhatan mantan istri Sirajudin email Putri Cahyati yang mempermasalahkan tentang nafkah putrinya. Ya,
Kabar tersebut heboh hingga Gotik pun sempat dituduh salah pilih pasangan oleh netizen. Beruntungnya, perselisihan tersebut tak berlangsung lama. Hal tersebut terbukti kala Akila merayakan ulang tahun di bulan Agustus lalu, Gotik dan Email bertemu dengan suasana yang hangat. Keduanya juga berbagi ceria lewat sebuah aplikasi. Lantaran hubungan baik-baik saja, benarkah Gotik pun mengundang Email untuk hadir di acara 7 bulanannya? Enggak, dia enggak. Iya, dia tahu. Dia cuma mengucapkan selamat ya atas ininya. Ya aku bilang makasih doanya. Aku doain juga buat kamu. Aku bilang, biar cepet nyusul, aku bilang gitu. Amin, mudah-mudahan cepet nyusul dia. Memang komunikasi saya dengan keluarga mantan itu kan memang baik-baik aja. Jadi udah pada tahu. Aku kenal sama Gotik itu bukan baru, tapi memang pas lagi sekitar 2015 sampai 2000 berapa gitu. Sangat-sangat bangga ya, Abah sangat bangga, sangat bahagia. Neng udah mempunyai suami, mudah-mudahan suami ini yang terbaik untuk Neng. Semoga panjang jodohnya, bisa sampai tua lah. Abah istilahnya udah sangat-sangat bersyukur ya, punya mantu seperti si abang ini, terus sangat-sangat bersyukur lah. Abah yang nggak bisa mengatakan apa-apa, ya Abang hanya mendoakan semoga langgeng, sangat-sangat bangga banget ya. Neng itu bisa mengasih cucu sama Abah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.